Shalom Bapak Ibu semua. Harus bisa lebih bersemangat lagi. Shalom Bapak Ibu semua. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan kita yang dahsyat pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Betapa kami sungguh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh kami rasakan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, itu yang memampukan kami untuk melewati hari demi hari selama 1 minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini, dan juga yang beribadah secara online Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu sebagai bentuk rasa syukur kami, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Biarlah Engkau pada pagi hari ini disukakan, Engkau disenangkan melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Tiada nama lain yang diagungkan pada pagi hari ini, hanya nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhi rumah-rumah di mana jemaat-Mu beribadah dengan hadirat-Mu Tuhan. Lawatan Allah melanda setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji, kami siap bersyukur, melompat mengagung-agungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji-muji Tuhan kita yang tak tertandingi. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sama-sama, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, semuanya katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhan, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Biarkan musik memuji Tuhan. Betapa besarnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala hormat. Oh, terima kasih Tuhan.
Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Yes. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat. Jauh melebihi Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, saya persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Tuhan. Tak tertandingi Engkau Yesus Kristus bagi hidup kami. Kami mau menyembah-Mu, masuk lebih dalam Tuhan. Rasakan tuh, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, amin. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, amin. Kau yang mencurahkan, tercurahlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku.
lepaskan pengharapan tidak selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapanku Tuhan hanya dalam-Mu Yesus, hanya dalam-Mu Tuhan. Oh, oh, selamanya Kau Tuhanku, ya Tuhan, yang terutama tiada yang lain Tuhan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih lagi katakan selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya
kebaikan-Mu Yesus. Biarlah segenap yang bernafas memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Higher than the heaven, your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari lebih lagi kita angkat suara kita angkat hati kita, katakan love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lebih lagi, is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Ini yang kami percaya Tuhan. Deeper, deeper than the earth. Anugerah-Mu wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Jemaat Tuhan saja katakan, your love is higher. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, Wider than the ocean. Dan ini janji kami selama-lamanya Tuhan. Never ever let you go. Lagi katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Jadikan kami hamba-hambamu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami ya Tuhan umatmu yang menghormati hari kudusmu Tuhan. Hari kemuliaanmu Tuhan. Hari yang Kau tentukan di mana kami datang untuk memuji menyembahmu. Oh, membawa korban syukur kepadamu ya Tuhan. Terima hari ini kami diingatkan bahwa pengharapan kami hanya kepada Engkau. Kasih-Mu melimpah dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru Tuhan. Lalu kami ada sebagaimana ada ini semua kasih karunia-Mu. Terima kasih kalau kami dalam keadaan sehat. Terima kasih. Oh, kami tetap bekerja melayani. Kami tetap melakukan bagian kami untuk keluarga, untuk kota, bahkan untuk bangsa ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini berfirman-Lah Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Karena tanpa urapan-Mu, tanpa Roh Kudus, apa yang kami kerjakan hanya biasa, hanya rutinitas. Tetapi Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang menghidupkan segala apa yang kami kerjakan bagi Engkau. Lawat kami sekalian, lawat Tuhan. Oh, berfirman-Lah kami siap mendengar. Terima kasih, terpujilah Engkau. Bagi-Mu segala hormat kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Allah katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada menyertai setiap kehidupan kita. Saya juga mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di rumah-rumah. Puji Tuhan, seperti kita sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh hambanya minggu lalu, bahwa bulan Oktober ini kita bersyukur sekali ya. Gereja Bethel Indonesia komitmen, pokoknya kalau bulan Oktober jadikan bulan misi. Ya, kemarin sudah disampaikan kita menjadi pribadi yang misioner. Yang pokoknya di keluarga kita sampaikan firman Allah, kita punya misi supaya keluarga kita pun terlibat untuk misi. Ya, kita berharap anak-anak kita juga menyampaikan apa yang kita dapat, kita impartasi, dan mereka juga punya hati yang mau menjadi berkat di sekolah, di pekerjaan termasuk kita. Saya begitu masuk bulan misi ini di hati saya, kepengen sekali apa yang saya kerjakan. Ya, kalau di pelayanan di BPD ya biasa, tetapi di pekerjaan saya rindu sekali. Saya bisa juga menjangkau jiwa-jiwa. Ya mungkin secara frontal bicara mungkin kita juga waktunya nggak pas ya. Tetapi secara impartasi, secara apa yang kita kerjakan, karakter kita selalu ingatkan bahwa kita ada untuk juga dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya kita diselamatkan, tapi menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kemarin kami hamba Tuhan mengikuti juga seminar 3 sesi untuk bicara mengenai konseling. Jadi begitu penting kita ini semuanya hamba Tuhan. Jadi sekarang termasuk jemaat Tuhan, kita dipulihkan di dalam seluruh area hidup kita. Katakan amin. Ini penting sekali. Karena pada waktu kita dipulihkan, kita dibebaskan dari tuduhan, ikatan, dosa dan lain sebagainya. Ataupun masa lalu kita yang sering kali mengganggu kita. Seperti menjadi duri. Bukan duri yang diizinkan Tuhan nih, duri yang merongrong kita. Kalau itu kita bereskan, kita pulih. Wow, kita bisa lebih merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya menyampaikan lanjutan dari minggu lalu tentang koridor di mana gereja kita menjadi gereja misi, yaitu tentang hidup jadi berkat. Yuk baca sama-sama 2-3 temanya. Hidup jadi berkat. Jadi kalau kita baru hanya diberkati baru satu sisi. Kalau uang itu sepertinya nggak laku ya, kalau gambarnya cuma separuh. Harus ada 2 sisi. Kita hidup diberkati dan juga jadi berkat. Gereja ini menghidupi filosofi
Danau Galilea, bukan Laut Mati. Saya sudah saksikan ya, karena saya sudah 2 kali ke Israel. Saya bisa tahu persis bahwa yang dulu saya lihat pertama, saya lihat kedua, itu kurang lebih 20 meter permukaan Laut Mati, turun 20 meter dari 20 tahun yang lalu saya pertama ke Israel. 20 meter. Saya berharap saudara kita semua rindu ya. Rindu ke sana ya. Benar. Minta ya, bukan masalah uang, bukan masalah yang lain, masalah kerinduan. Tuhan cukupkan segala yang kita perlukan. Asal ini kehendak Tuhan, kita ke Israel. Kita filosofinya adalah Danau Galilea, di mana setiap hari matahari terbit, Gunung Hermon, sob lihat ya, dulu saya nggak lihat. Gunung Hermon itu begitu matahari terbit, seperti es lilin besar sebesar gunung, permukaannya yang ada salju mencair. Dan dia mengalir ke parit-parit. Saya dulu lihat salurannya saja sebelum masuk Danau Galilea. Akhirnya air yang besar itu mengalir ke Danau Galilea. Makanya saya melihat Danau Galilea sama Danau Toba itu beda banget. Dulu juga saya ke sana sudah turun. Sekarang lebih turun lagi. Mungkin sudah berapa? Pak Coki sudah pernah lihat yang terakhir Danau Toba? Ya, yang lihat Danau Toba pasti tahu lah. Apalagi sudah sekian tahun lihat lagi, itu turun. Tapi kita dijanjikan Tuhan berkat, pertolongan, campur tangan Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Selama kita hidup, masa tua pun kita digendong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Oke, siapa yang bantu baca? Siapa yang bantu baca? Barta. Oke, ya, kita akan baca ayat ini cepat saja. Saya nanti akan uraikan sedikit-sedikit ya. Di Yeremia 29, kita akan baca ayat 1 sampai 14. Sebelum dibacakan saya ingatkan, kita semua hamba Tuhan ini ya, yang setia membaca Alkitab 1 tahun, baru kita selesaikan kita membaca kitab Yeremia. Jadi kita bisa mengerti, sebelumnya itu raja-raja bangsa Israel mengalami turun naiknya pertolongan Tuhan, turun naiknya penyertaan Tuhan. Itu sangat tergantung dari rajanya. Jadi rajanya begitu tinggalkan Tuhan, menyembah berhala, itu masyarakat bangsa Israel mengalami banyak masalah. Nah, pada waktu zamannya Nabi Yeremia, ya saya berharap kita rindu baca firman Allah ini, Tuhan melihat bangsa Israel itu sudah sangat-sangat melupakan Tuhan. Jadi mereka tidak menyembah Allah seperti kita ini rajin ibadah. Mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Tuhan peringatkan tidak berubah. Akhirnya jatuh hukuman bahwa bangsa Israel akan diserang, dikuasai oleh Babel, Nebukadnezar, dan mereka akan ditawan selama 70 tahun. Itu firman. Jadi sudah diketok palu, seolah-olah dikatakan engkau akan mengalami pembuangan selama 70 tahun. Jadi hati-hati ya kalau kita dengar firman ini, kita harus perhatikan benar-benar. Bangsa Israel mengalami. Nah, akhirnya bangsa Israel bukan hanya barang-barang bait Allahnya, bait suci diambil-ambilin semua, emas, perak, segala macam diangkut ke Babel, tapi orang-orang juga yang penting, para pemimpin diangkut juga, kecuali rajanya tidak diangkut. Oke, kita baca ya supaya saudara bisa punya gambaran. Ayat 1, silakan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Jadi akhirnya Tuhan karena melihat bangsa Israel yang ada di pembuangan ini seperti fasib, seperti tidak ada harapan, Tuhan kasihan. Akhirnya Tuhan pakai Yeremia menulis surat, dibawa ke orang-orang Israel yang ada di di Babel, Babilonia. Ya, silakan. Kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi semua orang-orang penting ini membaca surat ini karena Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia. Ini surat dari pengilhaman Roh Kudus disampaikan kepada orang yang ada di Babel. Terus selanjutnya ayat yang kedua. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ya, jadi
ini disampaikan pada waktu kejadian yang tadi. Terus ayat 3. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel bunyinya. Apa bunyinya surat itu? Silakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, surat ini diberikan karena bangsa Israel berdiam diri, putus asa, nggak ngapa-ngapain. Padahal masih 70 tahun. Ternyata nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu memberitahu kepada orang-orang yang di Babel ini, tenang saja, nggak lama lagi kita juga Tuhan ampuni, Tuhan juga kasihan kita akan balik ke Yerusalem. Hati-hati ya, sekarang banyak hoax ya. Ini kira-kira seperti itu. Makanya akhirnya dapat firman Allah ini, jangan engkau berdiam diri, lakukan kehidupan seperti biasa. Dirikan rumah dan biarlah engkau juga bekerja. Bangun atau buat kebun untuk menikmati hasilnya. Oke. Terus? Ambillah Katakan, istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. jadi engkau biarlah berkeluarga, yang waktunya menikah, menikahlah. Terus? Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Jadi orang-orang tua memikirkan keturunan yang akan datang. Karena masih 70 tahun, kira-kira seperti itu ya. Saudara nih, kalau baca Alkitab berurut ya, kita seperti melihat sejarah itu diulang di depan kita. Makanya kalau bacanya asal-asal nggak nangkep ya. Oke, terus? Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Dengar baik-baik saudara. Jadi di negeri pembuangan pun, di Babel, rencana Tuhan tetap jadi. Katakan amin. Amin. Saudara, saya mengingat betul ya tahun 98. Kita benar-benar seperti orang yang dibuang. Ya, orang Kristen seperti bagaimana mengalami banyak kesulitan yang luar biasa tahun 98. Tetapi firman ini Tuhan ingatkan kepada anak-anak Tuhan di tahun 98. Ya, jadi kurang lebih 23 tahun yang lalu. Ya, akhirnya kita melakukan kebangunan rohani. Jangan terikat, jangan juga takut karena keadaan seperti ini. Mari kita berdoa. Nah, ayat ini yang sering kali dulu dibacakan di tahun 98. Ya, lanjut. Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi walaupun bangsa Israel ada di pembuangan, Tuhan berbicara, dengar hai bangsaku, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi dimanapun mereka ada, di kota mana di Babel, tetap berdoa untuk kesejahteraan kota. Kenapa? Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi seperti kotamu sendiri, berdoalah supaya kesejahteraannya menjadi kesejahteraanmu. Bukankah ini yang sering kali kita doakan? Kenapa kita selalu berdoa untuk kota? Kenapa kita selalu berdoa ya untuk bangsa? Karena memang janji Allah ini sama kepada kita. Ya, kita harus menghidupi nilai-nilai ini, bahwa kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu menjadi kesejahteraan kita. Bapak Ibu Saudara, saya begitu yakin firman Allah ini juga sedang digenapi. Kenapa kita berdoa untuk kota-kota di mana Tuhan ingatkan, supaya mereka mengalami seperti kita alami. Jadi saya berpikir, bagaimana kita lebih semangat mengalami berdoa. Saya sih berdoanya, Tuhan kita ngalamin dulu gitu loh. Ya, jadi makanya harus kepengen mengalami. Soal dikasih nggak dikasih bukan urusan kita. Ya, Bu Arta duduk dulu ya. Ya, makasih Bu Arta. Ini penting poin di sini, saudara. Banyak orang tidak berdoa karena situasi yang dia alami. Banyak orang tidak yakin akan janji Allah karena dia melihat atau stigma-stigma dari orang dan dia hidupi. Hari ini saya mau berbicara. Mari kita berdoa seperti janji Allah. Mari kita berdoa seperti rencana Allah. Jadi tidak jadi bukan urusan kita. Tapi kalau kita tidak percaya, rasanya sulit untuk mengalami. Karena apa? Saya merasa
pada waktu kita percaya dan janji Allah itu digenapi, mungkin kita berkata, oh kebetulan, oh ini musimnya, oh karena si A, karena si B. Beda kalau orang berdoa dan dia menanti-nantikan janji Allah, itu beda. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya berharap sekali gereja ini menangkap rencana Allah. Saya banyak sharing dengan para pemimpinnya. Sekarang ini di pikiran saya, biarlah gereja kita, sinode kita dipakai Tuhan yang menangkap rencana Allah. Dan kiranya rencana Allah itu kita mulai alami dan kita kerjakan dengan setia. Gereja Betel Indonesia sekarang ini sudah menurut saya menjadi contoh, menjadi teladan. Pak Jokowi menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Ini memang betul, bukannya hoax ya. Malah kemarin itu kita kagum juga ya kalau Tuhan pakai menjadi pemimpin contoh, pemimpin teladan. Menjadi Indonesia menjadi negara terbaik dalam menangani COVID dan juga menangani pemulihan ekonomi. Wow, kok gak ada yang tepuk tangan saudara? Kenapa? Salah satunya kita harus yang berdoa itu harus berkata yes. Karena saya juga salah satu yang dipakai Tuhan berdoa gitu loh. Jangan kita anggap sambil halu. Padahal kita sudah banyak melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya melihat kenapa banyak doa-doa ya di tempat lain ya, termasuk juga mungkin di Indonesia ini tidak terjadi. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Makanya kita bersyukur pendoa siapa diingatkan selalu terakhir. Tapi biarlah itu kehendak-Mu dan biarlah sesuai dengan rencana-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita, biarlah kita berdoa, nanti kita baca ayatnya, supaya ini memang yang Tuhan kehendaki. Berdoalah, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa akan menjadi kesejahteraan bagi kita sekalian. Oke, lanjut Bu Arta, silakan. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Jadi tadi saya sudah katakan, karena apa? Bangsa Israel di sana udah santai-santai. Karena merasa hanya beberapa bulan, beberapa tahun mungkin ya. Karena nabi-nabi palsu, hoax bekerja pada waktu itu. Jadi bangsa Israel diam-diam. Padahal Tuhan bilang 70 tahun. Saudara bisa bayangkan ya. Jadi begitu masuk mungkin tahun pertama sudah dikasih tahu oleh nabi palsu. Tenang saja, siap-siap kita nanti akan kembali ke Yerusalem, ke tempat kita. Padahal masih 70 tahun. Saudara bisa bayangkan orang yang tetap mungkin kalau dia bawa tas itu tasnya juga nggak terlalu dibongkar-bongkar lah. Karena nanti akan balik lagi ke Yerusalem. Padahal masih 70 tahun. Jadi kita mesti tahu suara Tuhan itu akan memimpin umatnya. Tetapi hoax atau nabi-nabi palsu akan membuat orang salah mendengar. Makanya saya bersyukur sekali sekarang ini menara doa orang Indonesia lah. Karena gereja ini ada juga di luar negeri. Nantinya iman saya ini ada 555 menara doa di Indonesia dan seluruh dunia. Gereja Indonesia, beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Saya yakin waktunya kapan saya nggak tahu. Tapi saya mengimani ada 555 menara doa baik di Indonesia maupun. Nah termasuk di tempat ini. Karena kita pernah menjadi tuan rumah. Oke lanjut. Ayat berapa? Ya ayat yang ke 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Oh dia bawa nama Tuhan. Padahal yang disampaikan adalah bukan firman Allah, bukan pesan Tuhan. Tetapi palsu. Hati-hati. Akhir zaman ini banyak nabi palsu akan menyampaikan pesan-pesan yang palsu. Aku tidak mengutus Tuhan berbicara, aku tidak mengutus nabi palsu itu. Demikianlah firman Ya Tuhan. lanjut. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Oh kalau sudah 70 tahun di Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. dengar saudara. Jadi suatu saat penderitaan itu diluaskan.
Jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita enggak ngapa-ngapain. Saya mengerti ini. Suatu saat Allah luaskan, tapi kita sedang diproses. Bilang proses. Kasih Tuhan tidak berkurang. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi namanya proses harus kita lewati. Anak Tuhan jangan cengeng. Kita harus siap melakukan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita tetap menyala-nyala. Api yang dari Tuhan tetap menyala. Saya barusan TikTok ya, WA-WA-an dengan Ibu Eli Radia ya, Menara Doa Banten. Dia ada di Sorong. Saya banyak WA ya, karena tadi masih pagi di jalan. Saya seperti diberitahukan Tuhan apa yang Ibu Eli harus kerjakan di Sorong. Ada 3 kota dia harus hadiri, kesana. Ada 4 kota. Pertemuan pertama saya di WA, oh ini pertemuannya. Saya bilang, lakukan apa yang engkau dapat pesan dari Tuhan untuk lakukan di Sorong, di Papua. Saya WA ini, saya forward khotbah ini, termasuk nanti ada video-videonya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai nanti janji Tuhan digenapi. Makanya jangan kita lemah, jangan kita keluar dari fokus yang Allah mau. Semua harus jalan, tetapi yang paling lebih rencana Allah, kehendak Tuhan yang menjadi tujuan kita. Katakan amin. Saudara jangan takut engkau diberkati. Karena Tuhan punya rencana. Lewat apa yang engkau diberkati, engkau bisa memberkati banyak orang. Saya melihat sekarang gereja Betel Indonesia dipakai Tuhan. Bisa membuka cabang di luar negeri. Karena orang Indonesia dipakai untuk kirim tenaga misi ke luar negeri. Lanjut. Ya, ayat yang keberapa? 11, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari surat itu diingatkan, ini firman. Ya bangsa Israel yang ada di Babel, kamu harus ingat bahwa Tuhan tahu rancangan apa yang Tuhan punya mengenai kamu. Walaupun kamu sekarang ada ditawan di Babel. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Oh, rancangan damai sejahtera. Gereja ini dan termasuk saya mengatakan damai sejahtera itu bukan sekedar damai, tapi hidup kita sejahtera, tidak kekurangan, tapi kecukupan. Kalau kita setia, kita akan mengalami kelimpahan dalam segala hal, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Pada waktu kita kelimpahan itulah, kita bisa dengan mudah menjadi berkat. Terus? Dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, hari depan kita penuh harapan. Beri tepuk tangan, Bapak Ibu Saudara. Lihat kiri kanan, hari depan kita penuh harapan. Ya, ada banyak ya mungkin ya yang kita hadapi tantangan ini. Tapi terus kita berharap ya. Saya bisa mengerti kesulitan dalam memimpin atau bekerja dalam memimpin perusahaan. Tapi saya selalu membangkitkan harapan. Malah pernah saya di jajaran direksi selalu ikut ya, sama seluruh karyawan juga yang Kristen ya. Saya menyampaikan firman Allah yang Pak Wi pernah sampaikan ya. Tapi saya cuma pakai tema bersukacitalah dalam pengharapan. Karena ini penting. Kalau kita hidup yang gak bersukacita, kecillah kekuatan kita. Kalau kita tidak bersukacita, yang datang itu sesuatu yang menekan kita. Biarlah sukacita karena kita ada di dalam Tuhan, ada Roh Kudus lebih besar dari tantangan atau penderitaan yang kita alami. Ya, saya sedang membaca Kisah Rasul terus setiap hari satu pasal. Saya melihat kenapa Rasul Paulus itu tetap menyala-nyala walaupun dia ya babak belur berbabak-babak. Karena sukacita dari Allah, dia melakukan panggilan Allah yang dia yakini jauh lebih besar dari penderitaan yang dia alami. Kenapa kita cengeng? Kita harus siap apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengeluh pada suatu saat kita mengalami hal yang tidak enak. Bangkit. Tuhan tidak tinggalkan kita. Maju seperti Indonesia ini. Kalau Indonesia maju, anak-anak Tuhan mestinya maju. Katakan amin. Karena kita yang doain. Kok yang didoainnya maju, kitanya mundur? Siapa yang salah? Gak ada yang salah sih. Cuma kita tertipu. Mungkin kena hoax. Wah, sekarang jangan keluar rumah. Ada macan. Ada singa di jalan. Itu Alkitab ya.
ada COVID. Saya dengan begini bukan ceroboh ya. Ini saya paksa buka nih ya, karena ini nggak nyaman ini. Jadi mata saya kena embun ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi sudah steril ya, ini ya, nggak ada masalah ya. Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darahnya ya. Oke. Nah ini penting. Pada waktu kita mengalami, kok Tuhan nggak seperti yang kau janjikan sih? Kok janjinya seperti ini nggak terjadi? Ini kita lakukan. Silakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ayat ini dulu Bu. Jadi kalau kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita. Tadi ya lanjut, apabila apa Bu? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Terus? Apabila kamu mencari aku, Yang penting kita cari Tuhan. Dia bisa kita temui. Dia tidak jauh, sejauh doa kita. Sejauh kita buka hati untuk lawatan dari Tuhan. kamu akan menemukan aku. Pasti kita akan menemukan hadiratnya, menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Ya, apabila kita bertanya, Tuhan pasti menolong kita. Lanjut. aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini yang penting. Tuhan bukan hanya kita bisa temukan, dia menemukan kita, dia menjamah kita. Yang penting hasilnya, kita akan dipulihkan. Katakan amin. Amin. Pemulihan itu penting. Maka gereja ini sampai sekarang ini visinya tetap dipulihkan untuk menyelamatkan jiwa. Sekarang ini masih update menurut saya. Saya bersyukur sekali. Kemarin juga ini dari Pak Julianto Simanjuntak ini menyampaikan tentang konseling. Temanya pemulihan. Wow, ini tema gereja kita. Ya, aku akan memulihkan terus. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya, terima kasih. Intinya rencana Tuhan yang dia janjikan kepada kita pada waktu kita percaya dan sungguh-sungguh menanti-nantikan itu akan terjadi. Memang Alkitab berkata persis 70 tahun kemudian setelah pembuangan bangsa Israel kembali. Dan sebelumnya satu demi satu orang yang untuk memperbaiki Yerusalem dikirim. Ya kalau sudah baca Alkitab beruntun itu enak sekali. Dikirimlah siapa ya? Yang bagian Ezra, yang bagian memperbaiki ya firman kembali harus berjalan. Tapi orang-orang ya, raja yang ada di Yerusalem, ya di Israel, malah tidak bertobat. Ya memang inilah keadaan. Oke, beberapa hal ya tadi kita sudah baca ya. Supaya kita berdoa ya. Usahakan kesejahteraan. Jadi kita harus berkarya, harus bekerja dan berdoa ini menjadi kaitan. Jangan malas, jangan berdiam diri. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Dengar suara Tuhan. Saya melihat ada banyak statement-statement dari pemerintah kita. Mari kita bekerja bersama-sama. Tapi nggak pas. Tambahin. Sama-sama bekerja. Kan beda Bapak Ibu Saudara. Kalau disambung. Semua nggak boleh ada yang kagak bergerak. Bagaimana caranya? Bangun infrastruktur. Wow, kita bersyukur ya. Kemarin ini utus Pak Paul Ricardo ya untuk berdoa ya di awal tahun, di Desember tahun lalu sampai awal tahun ke tol Sumatera yang belum jadi semuanya. Kita bisa melihat ya secara doa dia keliling dia sampaikan keadaan seperti itu. Ya. Dan Tuhan pun mengajar kita seperti doa Bapa kami. Apa yang diajarkan? Berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Baca sama-sama 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini setiap hari. Saya percaya kalau doa-doa kita sebanyak apapun, kalau ujung-ujungnya kita berkata, semua kami rindukan biar kerajaan Allah datang. Apa yang sorga melakukan, kami ingin mengalaminya. Jadilah seperti di bumi. Saya percaya
ada banyak hal mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, karena kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tetapi di dalamnya ada Roh Kudus berkarya, membuat kita hidup dalam kebenaran, mengalami damai sejahtera, bahkan sukacita. Bagaimana untuk menguji apakah kita ada dalam suasana kerajaan Allah? Cek ketiga hal ini. Jadi cari dulu kerajaan Allah. Bilang carilah dulu kerajaan Allah. Jangan yang lain. Saya saudara sebelum ini kebiasaan saya yang sekarang ya. Sebelum saya jalan pagi, saya baca Alkitab dulu. Minimal Amsal. Kalau bisa ada waktu, saya baca Kisah Rasul. Karena ini komitmen saya. Kalau saya ada waktu, saya baca yang kurang lebih 3 pasal itu untuk baca Alkitab setahun ya. Semua staf gembala, kalau kita sukses, nanti tahun depan level 2, ring 2 akan baca Alkitab. Kalau sudah ini nanti para pelayan, kalau sudah tahun keempat, jemaat harus baca semua. Setiap 1 tahun kita bisa baca Alkitab. Tidak ada masalah. Kalau kita menjadi gaya hidup, udah gak menjadi berat. Ya tinggal kapan waktu sempatnya, jangan dibaca Alkitab terus nggak masak saudara ya. Nanti ya suami marah. Ya kalau kita cari kerajaan Allah secara kebenarannya, maka semuanya, bilang semuanya akan ditambahkan kepada kehidupan kita. Wow, saya lagi sedang menghidupi nilai-nilai ini. Ya jadi bagaimana nih supaya kita bisa mengalami ini? Ya, supaya kita mengalami kesejahteraan di mana kita tinggal. Oke, yang pertama usahakan kesejahteraan kota. Ya sudah bolak-balik ya, saya tidak terlalu menguraikan ini. Usahakan, pokoknya dimanapun kita berada, kalau kita bekerja, kita mau bekerja untuk mensejahterakan kota ini. Dulu orang bilang omongan saya tinggi, sekarang enggak. Karena saya bilang sama pimpinan saya, sama owner ya, saya juga dulu belum jadi direksi. Saya bilang, Pak, kalau tujuan kita buka usaha untuk membuat orang banyak bekerja, untuk membuat orang sejahtera, saya percaya yang akan melindungi perusahaan kita bukan manusia. Tuhan yang kita puji, kita sembah. Dia akan menolong perusahaan ini sehingga memperkayakan banyak orang. Dan saya mengalami, Bapak Ibu, saya mengalami betul ada banyak, walaupun sekarang berkurang, tapi iman saya tidak menjadi berkurang. Ada waktunya nanti akan pulih kembali. Mari Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya visi, kita doakan supaya dia nanti bukan hanya bekerja, tapi jadi pengusaha sehingga mempekerjakan banyak orang. Yang setuju katakan amin. Ya baru kepengen aja kok. Enggak juga sekarang harus jalan kok. Kepengen aja enggak, bagaimana? Ayo Bapak Ibu Saudara, pekerjakan banyak orang, kesejahterakan. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita dari Sabang sampai Merauke. Nanti memang ada jalan tol, saudara. Walaupun ya, dilakukannya bertahap ya, nggak mungkin sekaligus. Tapi sekarang infrastruktur dibangun, tol darat, tol laut, tol langit. Sekarang lagi dibangun tol langit ini. Ya, yang sudah mengalami mungkin Jakarta sama Aceh kalau nggak salah. Nanti infrastruktur langit jadi WiFi itu begitu gampang nanti di beberapa yang sudah bisa nyambung dan murah sekali nantinya. Karena kita beli satelit ya yang akan mengcover seluruh Indonesia. Luar biasa. Kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara. Ini artinya apa? Misi akan berjalan begitu luar biasa ya. Mass media akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jadi anak-anak Tuhan ini harus mendukung ya program pemerintah ya di mana kita ada tagline Indonesia Maju. Khusus tahun ini di bulan Agustus ditambahkan lagi, bukan hanya maju. Kalau maju tapi loyo kan buat apa kira-kira begitu. Ini presiden kita, ini pemerintah kita keren banget. Tapi Indonesia juga tangguh, bilang tangguh. Dan juga bertumbuh, bilang bertumbuh. Ini semua statement-statement ini ada di Alkitab. Kenapa dijadikan menjadi seperti apa statementnya pemerintah? Karena kita berdoa. Doa itu penting. Doakan para pemimpin kita, doakan. Saya percaya. Bahkan juga pemerintah sering mengatakan, mari kita ada kesetaraan, mari kita ada kebersamaan, semuanya sama-sama dilawat oleh Tuhan. Oleh sebab itu apa dikatakan? Harus kita bergotong royong, Bhinneka Tunggal Ika.
Ya, ini yang kita kerjakan dulu ya pada waktu COVID ya, sampai sekarang. Gereja, saya melihat ya, saya kan sudah lama juga ikut arahan dari sinode. Selama saya tahu, sekarang ini GBI memberikan bantuan kepada masyarakat, bukan hanya pada jemaat. Ini jauh dan ini yang paling besar. Dan kalau tidak salah, ini pun dibandingkan sinode yang lain, yang terstruktur semuanya, bukan hanya memikirkan sinodenya, tapi sudah memikirkan Indonesia. Kita dukung ya, karena GBI akan dipakai oleh Tuhan. Oke, yang kedua, bacakan sama-sama 2-3, doakan kesejahteraan kota. Jadi selain usahakan, doakan. Ora et labora. Ya. Jadi berdoa dan juga kerja. Kerja dan juga berdoa. Enggak cukup hanya berdoa. Kita harus bekerja. Enggak cukup hanya bekerja, lupa sama Tuhan. Nanti jangan-jangan apa yang kita kerjakan menyimpang. Ya. Saya percaya doa dari setiap kita umat Tuhan ini Tuhan dengar sehingga terjadi pemulihan untuk kota dan bangsa. Ini ayat-ayatnya ya, yang tadi sudah kita baca. Kalau kita cari Tuhan, mencari, menemukan, maka Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan mendengar doa kita. Ya, terus doakan. Ya, jangan jemu-jemu. Saya bersyukur sekali gereja kita termasuk gereja yang berdoa. Ada doa Sabtu pagi, ada doa mesbah doa keluarga setiap Senin, ada doa 21, ada doa pelayan. Tapi jangan-jangan baru sekarang yang saya ngomong ini baru ngedengar saudara ya, berarti udah ketinggalan lama sekali. Ya, kita udah lakukan setahun lebih ya Bu Mega ya, setahun lebih di situasi pandemi COVID ini. Gereja kita tidak berkurang dalam doa. Ada tambahan lagi, doa Natal, panitia Natal, itu keren. Beri tepuk tangan doa panitia Natal nih. Saya rasa mau ikut yang terakhirnya, mau makan sama-sama itu sudah ya. Setelah di-upload ya, terakhir setelah berdoa, wah ada juga ramah tamahnya. Keren banget, ya kreatif. Saya bersyukur sekali. Doa itu menjadi sesuatu yang menggairahkan. Menara doa Betel sekarang ini sudah ada. Ya, sejak ulang tahun Gereja Betel Indonesia pada tanggal 6 kemarin. Menara doa Geraha Betel. Ya, BPD Banten selalu ditugaskan setiap hari Sabtu. Kalau nggak salah jam 8. Jam 8 sampai jam 9. Dan saya sudah komitmen setiap Rabu jam 10 saya langsung mau ikut. Karena disitulah para pemimpin GBI ikut doa bersama-sama. Doa merupakan sesuatu kesenangan. Ya. Kita ingat omongan almarhum Bapak Yakub Nahuai, banyak berdoa, banyak berkat, banyak pertolongan, banyak mujizat. Tidak berdoa, ya mungkin tidak mengalami. Kurang berdoa, kurang kesaksiannya. Oke, yang ketiga, kita lihat dan nikmati kesejahteraannya. Ya, saya rindu nanti Pak Sekum kita putar ya tentang bagaimana yang terjadi untuk Papua. Nanti ada 2 video, tapi pendek-pendek semua. Saya kepengen menjelaskan tentang ini, bagaimana kita bisa melihat dan menikmati apa yang terjadi. Hasil doa itu luar biasa. Silakan Pak, ya diputar videonya. Ya, jadi kita harus melihat dan menikmati supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Dikatakan kita harus sungguh-sungguh mengusahakan kesejahteraan kota dan juga sungguh-sungguh berdoa. Sehingga apa yang kita lihat, kita akan sendiri menikmati kesejahteraan kota yang kita alami. Dan hadirat Tuhan terjadi, ada di tengah-tengah kita. Sudah siap Pak Sekum? Bisa? Oke. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, to give speech as well as to open the 20th PON Games Papua 2021. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Kita bangga berada di tanah Papua.
Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, konektivitas darat, konektivitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian-capaian lain dari kemajuan Papua yang sangat membanggakan ini. Selain terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal, saya tadi pagi juga meresmikan dimulainya pembangunan Papua Youth Creative Hub untuk mencetak wirausaha yang sukses, yang bisa meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi yang ada di Papua. Lagi saya mau tunjukin. Saudara, yang berdoa itu, begitu melihat itu keluar air mata loh, saudara. Saya keluar air mata loh. Sekarang juga saya merasa getaran itu masih ada. Kenapa? Doa kita didengar. Dan kita nggak hanya mikirin Citaraya, nggak hanya mikirin Banten. Indonesia akan penuh kemuliaan Allah. Maka begitu terjadi, Tuhan tunjukkan di timur, saya sering bicara ya, berkat dari timur ya, sekarang sedang terjadi. Tapi ada banyak yang nyinyir kan, kenapa kita pengaruh sama yang nyinyir itu? Kenapa semangat kita luntur karena ada yang nyinyir, yang nyonyor juga misalnya saudara. Gak usah, masing-masing ada panggilannya. Ya saya bukan dipanggil dia untuk nyinyir saudara ya. Ya memangnya orangnya begitu, ngapain? Tapi kemajuan ini harus kita doakan terus. Dan kebetulan Pak Ibu Eli sekarang ada di sana. Sampai masih ada 3 hari lagi. Jadi kita harus menikmati hasilnya. Jadi kita orang percaya Bapak Ibu Saudara, harus seperti tugas dari Pak Jokowi tahun 2017 kepada Sinode GBI, entaskan kemiskinan. Bantu kami pemerintah mengentaskan kemiskinan. Karena GBI punya infrastruktur, punya sumber daya, punya uang. Tolong bangsa ini. Saya sampai sekarang nggak pernah lupa. Kalau sudah memperhatikan, saya pernah khotbahkan ini. Bagaimana sinode kita berdampingan dengan Pak Jokowi. Sembuhkan yang sakit. Berdirikan poliklinik, tapi kita gagal di sini ya. Mungkin bukan tepat. Nanti suatu saat kita akan bangun, doakan ya, Dr. Bambang akan bangun rumah sakit untuk problem stunting. Dan juga tingkatkan pendidikan. Makanya kelas sekolah minggu ini adalah suara Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kita didik anak-anak di gereja kita. Jangan ada yang asal-asalan sekolahnya. Saya terpikir kemarin ya, mungkin nanti kita bicara para pemimpin ya. Saya kepengen sekali teman-teman kita yang SMA nggak bisa melanjutkan kuliah. Kita mau pikirin bagaimana supaya bisa mereka melanjutkan kuliah. Karena memang nggak bisa. Pendidikan menentukan masa depan. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa hanya dengan doa. Harus usaha, harus kerja keras. Bawa mereka kepada satu visi yang dahsyat. Jadi kita harus berkorban syukur, terus mengucap syukur untuk apa yang dialami perubahan untuk Indonesia. Dan jangan lupa, tugas kita berbuat baik dan memberi bantuan. Tepuk tangan.
menjadi seperti lintah, hanya berhenti di dalam dirimu. Saya kasih tahu, saya kalau berbicara soal berkat, lebih banyak menjadi berkatnya. Dan saya ingin menjadi contoh dan teladan. Bapak Ibu Saudara, susah apa bagi Tuhan? Dia pencipta langit dan bumi. Susah apa dia memberkati kita? Enggak susah. Tapi kalau kita tidak mau, kita tidak percaya, gak bisa tolong. Hari ini hidup jadi berkat. Yang terakhir saya minta, ini video terakhir cuma 2 menit. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Yang kita lihat ini adalah 45 tahun bagaimana salah satu yang kita lihat videonya ini, misioner dari Amerika namanya Jim Jones. Dia lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya begitu melihat videonya, ini dipotong ya, karena hanya 2 menit. Sebetulnya videonya itu nanti saya share dah. Mungkin udah lihat juga ya. Ya, Jim Jones. Silakan Pak Seko. Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Kami punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool mereka, supaya mereka ada dalam tim pelayanan bersama kami. Dan mereka dapat malaria ratusan kali, ulang-ulang. Dan 2, anak pertama, anak kedua hampir meninggal dalam koma 1 minggu, tidak sadar. Dan obat tidak menolong dan tidak ada pesawat untuk evakuasi. Kami hanya basuh mereka dengan air dan doakan, dan akhirnya sesudah 1 minggu Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi susah, tidak gampang sebagai ayah yang bertanggung jawab. Ada rekan-rekan misi yang lain yang tegur saya. Mereka bilang, Jim tidak bertanggung jawab. Ini terlalu bahaya, harus pulang ke Amerika, tidak bisa tetap di tengah hutan. Saya bergumul dan satu hari saya berdoa, Tuhan, saya percaya panggilan-Mu masih ada di atas hidup kami. Dan saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati saya. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan kalau saudara ketemu anak-anak saya, mereka sangat senang, mereka besar di hutan Papua. Mereka tidak rasa kekurangan sedikit pun. Mereka rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia. Dan mereka semua keluar kuliah dan masuk profesi bidang masing-masing. Dan mereka teruskan misi Tuhan dalam hidup mereka lewat bidang yang mereka pilih. Seperti Amy, anak pertama, yang waktu di hutan dia bantu mama di klinik. Dia umur 12 tahun, dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Umur 12 tahun, dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Umur 12 tahun, dia bisa pasang tulang yang patah. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali, dan sekarang di kota di mana kami tinggal di Sentani, dia buka klinik kesehatan. Di mana banyak orang datang dan tubuh dijamah Tuhan dan rohnya dijamah Tuhan. Dalam COVID ini, klinik kami sekarang setiap hari melayani 600 pasien. Karena semua takut ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Jadi mereka datang dan tetap dilayani dengan apa yang ada pada kami. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Jadi ada misioner-misioner berbuat luar biasa 40 tahun lebih yang lalu. Saya rindu hari ini kita nyanyikan hidup itu adalah kesempatan. Saya mengundang worship leader dan singer nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Dan kita berdiri semua. Masih ada kesempatan bagi kita. Masih ada waktu. Apakah kita isi dengan santai-santai? Oh, kita sudah cukup.
Oh, berbahagialah hai jiwaku. Waktu ini singkat, saudara. Saya mengerti pengertian waktu ini singkat. Tapi Tuhan berikan saya juga kesempatan kedua untuk melayani. Nyanyikan pujian ini. Ya, silakan slide-nya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkatakan lagi. Saya menggunakan doa siapa? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini silakan duduk. Sudah. Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti. Amin Tuhan. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yes, amin Tuhan. Ini kerinduan setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami rindu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di mana kami ada, di kota di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan setiap kami, supaya setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, oh boleh menjadi alat-Mu untuk cara Tuhan mensejahterakan kota di mana kami ada. Terima kasih buat pagi hari ini. Luar biasa firman-Mu mengingatkan setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami sungguh dilawat Tuhan, kami sungguh diperbaharui iman kami Tuhan, pengharapan kami, sungguh kami hanya bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat untuk pagi hari ini bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau tetap memakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, sebagai gembala pembina di tempat ini Tuhan, bahkan sebagai orang nomor 1 di GBI Banten, sebagai direksi di perusahaan. Engkau tetap memakai hamba-Mu menjadi alat yang luar biasa. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan isi hati-Mu atas hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh semakin hari semakin dahsyat menjadi berkat Tuhan. Oh, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada, di gereja lokal kami, di kota kami, bahkan di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Hamba-Mu dipakai menjadi seorang yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Pagi ini kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Ya, Tuhan. Biar Tuhan setiap jemaat-Mu, khusus kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat gereja lokal kami yang ada di kota ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau memulihkan setiap keberadaan kami. Oh biar Tuhan orang-orang yang beribadah di tempat ini, jemaat kami menjadi jemaat yang diberkati senantiasa oleh Tuhan. Dalam segala aspek jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami menolak setiap roh kemiskinan di dalam nama Yesus. Kami mau menolak setiap roh kemalasan, setiap roh-roh yang menghilangkan semangat jemaat Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar berkat-berkat Allah tercurah. Berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, jemaat gereja kami di tempat ini. Menjadi jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi gereja lokal kami, Engkau baik bagi jemaat-jemaat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa pada pagi hari ini, kita mengangkat tangan kita. Kita mau menyerahkan untuk hari ini, di mana diselenggarakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tangerang. Kita menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk hari ini Tuhan akan diselenggarakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tangerang. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, biar seluruh warga-warga, masyarakat Kabupaten Tangerang boleh memilih pemimpin desa yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memilih Tuhan pemimpin desa yang adil, yang punya hati, yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Oh, yang boleh Tuhan memimpin setiap desa-desa yang ada Tuhan di Kabupaten Tangerang ini menjadi desa yang luar biasa, menjadi desa yang dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan, proses pemilihan kepala desa pada hari ini. Memberikan keamanan, memberikan keamanan Tuhan. Kami menolak setiap roh pertikaian, kami menolak setiap roh kebohongan, kami menolak setiap Tuhan roh kecurangan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap roh kekacauan di dalam nama Yesus. Biar setiap tempat-tempat pemilihan suara Tuhan, pemungutan suara, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sendiri yang memutuskan, Engkau sendiri yang memilih. Para pemimpin-pemimpin desa adalah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang menghormati perbedaan suku, ras, dan agama. Pemimpin-pemimpin Tuhan yang mengutamakan kesejahteraan warga, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Tuhan sendiri yang ambil alih Tuhan, Tuhan sendiri yang menentukan, Tuhan sendiri yang menetapkan para kepala-kepala desa yang akan dipilih hari ini Tuhan. Oh biar Tuhan para calon-calon yang akan terpilih, mereka tetap memiliki kerendahan hati, supaya mereka tetap menjadi pemimpin yang bijaksana atas Kabupaten Tangerang ini Tuhan. Oh kalau calon yang tidak terpilih, mereka boleh menerima kekalahan mereka dengan ikhlas, mereka boleh berbesar hati Tuhan, untuk tetap mendukung calon yang menang Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan pada pagi hari ini. Oh Kabupaten Tangerang ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar keamanan, kesejahteraan Tuhan terjadi Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan di setiap desa-desa yang melakukan pemilihan kepala desa saat pagi hari ini. Karena Tuhan campur tangan, karena Tuhan yang menjagai dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Banten, provinsi di mana kami Tuhan tempatkan, di mana gereja-Mu Tuhan ada. Kami berdoa untuk kesejahteraan provinsi Banten Tuhan. Engkau memulihkan secara ekonomi setiap sumber-sumber perekonomian yang ada di Banten. Kami berdoa biar Tuhan yang memberkati secara luar biasa. Engkau memberkati setiap usaha-usaha yang ada di Banten ini Tuhan. Oh kami berdoa untuk seluruh perusahaan-perusahaan industri. Kami berdoa buat perdagangan, bahkan kami berdoa buat pertanian, bahkan perikanan. Para nelayan-nelayan yang ada Tuhan berkati secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi Banten ini Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di Banten ini Tuhan. Oh kami mau berdoa buat setiap pelosok-pelosok yang ada di Banten ini Tuhan, yang masih belum terjangkau oleh Injil-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang membukakan setiap tembok-tembok yang dibangun oleh iblis. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan,
akan bisa dibangun tempat-tempat ibadah, sekalipun di pelosok-pelosok yang sampai saat ini masih menolak akan Injil. Kami berdoa di sana akan berdiri tempat ibadah, di sana akan berdiri gereja Tuhan. Amin. Oh, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan akan utus akan membawa nama Yesus boleh berdiri di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Banten ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya. Pemerintahan yang ada dari mulai gubernur sampai ke RT RW yang ada, Tuhan, kami berdoa. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan roh kepemimpinan yang luar biasa. Amin. Tuhan berikan roh kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Sehingga para pemimpin-pemimpin yang ada di Banten ini Tuhan, boleh memimpin dengan seadil-adilnya. Ya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa Tuhan pada pagi hari ini Ya. buat setiap kami. Biar pemulihan demi pemulihan semakin terjadi atas Banten. Oh, dan berkat-berkat Allah tercurah atas Banten. Sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di Banten ini tidak lagi ada yang mengalami kemiskinan. Ya. Tidak ada lagi ada yang mengalami kekurangan. Tetapi seluruh masyarakat yang ada di Banten ini boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui pemerintahan yang ada di Banten ini Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menolak setiap pekerjaan iblis yang mencoba Tuhan mengacaukan provinsi kami Banten ini. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Ya. Engkau dahsyat bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, biar kami boleh memberikan dengan hati yang bersuka cita. Kami boleh memberikan untuk Tuhan memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Dalam kami nama sudah Tuhan. berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, dan pada pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan. Nanti buat Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan yang maju ke depan, mulai dari baris ketiga yang mau maju ke depan boleh berjalan melalui sebelah kiri saya, lalu kembali memutar melalui sebelah kanan saya supaya kita tertib dan antrinya sesuai dengan protokol kesehatan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan video pengumuman. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 17 Oktober diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah secara terbatas sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing, karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Pendaftaran dimulai dari tanggal 3 sampai 24 Oktober. Adapun syarat pendaftaran baptisan air ini sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kartu anggota jemaat. Yang kedua, sudah berumur di atas 12 tahun. Yang ketiga, sudah divaksin. Yang keempat, mengikuti pengarahan baptisan air. Pengarahan baptisan air ini akan dimulai pada tanggal 1, tanggal 8, 15, 22, dan tanggal 29 November. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, segera bisa menghubungi Bapak Effendi atau Saudara Edo di Sekretariat Gereja. Selanjutnya ada info pertemuan Komsel Inti yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom hari Selasa tanggal 12 Oktober tepat pada pukul 19.30. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel maupun ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan ini.
Selanjutnya ada pertemuan rapat panitia Natal yang dilakukan secara onsite di gereja hari Minggu tanggal 10 Oktober tepat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh para koordinator panitia Natal dan seluruh tim panitia Natal untuk hadir dalam rapat ini. Dan diharapkan seluruh panitia Natal untuk hadir on time karena di awal pertemuan akan ada pengambilan sesi foto bersama. Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami informasikan ada perayaan Natal Sekolah Minggu GBI Citra Raya yang diadakan secara onsite di gereja. Perayaan Natal Sekolah Minggu ini diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 tepat pada pukul 11.00. Untuk informasi silakan menghubungi Kak Esther di nomor 0812 8609 0531. Berikut ini kami informasikan update laporan dana Natal per tanggal 9 Oktober sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal tahun ini sebesar Rp152.050.500. Total janji iman yang sudah masuk adalah sebesar Rp86.200.000 dan dana yang sudah terrealisasi adalah Rp30.800.000. Pemasukan dari ucapan iklan warta Natal sebesar Rp22.900.000 dan sudah terrealisasi sebesar Rp1.800.000. Ekstra kolekte di bulan September dana yang sudah masuk adalah sebesar Rp630.000 sehingga total janji iman yang sudah terkumpul adalah Rp109.730.000 dan dana yang sudah terrealisasi adalah Rp39.650.000. Dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp42.320.500. Untuk kuota iklan warta Natal, kami informasikan masih tersedia 1 halaman dalam dengan sisa kuota 2 dan kuota setengah halaman masih tersisa 2. Bapak Ibu Saudara akan ada ekstra kolekte setiap minggu ketiga, oleh sebab itu kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa mempersiapkan dan mendukung dana Natal tahun 2021 ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Saya mengundang hambanya Pak Yosef untuk menutup ibadah kita. Oh, ada pengumuman tambahan. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya juga mau menyapa Shalom Bapak Ibu yang beribadah secara online di rumah. Saya mohon waktunya sejenak untuk menyampaikan pengumuman mengenai rencana pembangunan gedung sekolah minggu Gereja Bersama Citra Raya. Ya. Puji nama Tuhan, tidak akan lama lagi akan segera dilaksanakan pembangunan gedung sekolah minggu Gereja Bersama Citra Raya dan kita akan memiliki 2 ruangan kelas sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu kita beribadah. Nah, informasi yang akan saya sampaikan di sini, rencana pembangunan gedung sekolah minggu ini akan dilaksanakan oleh kontraktor yang telah ditunjuk oleh pengembang Citra Raya, yaitu PT Jason Hosatama Design, dengan nilai kontrak sebesar Rp3.270.000.000 dengan masa pengerjaan selama 10 sampai 12 bulan atau 1 tahun dengan termin pembayaran sebanyak 10 tahap. Project manager dari rencana pembangunan gedung ini adalah Bapak Daniel Arista dari PT Jason Hosatama Design. Bangunan bertingkat 2 lantai dan seluruhnya terdapat 14 ruangan kelas.
Ya, selanjutnya ini adalah gambar dari ruangan kelas sekolah minggu dan para pembeli atau para pemesan yang sudah memesan ruangan kelas. Kita di sini GBI Citra Raya memesan 2 ruangan kelas sekolah minggu di nomor 3 dan di lantai 2 di nomor 10. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, rencana pembelian 2 buah ruangan kelas ini dengan harga per meter perseginya sebesar Rp4.388.000 dan luas satu ruangan kelas adalah 54 meter persegi, maka didapatkan harga satu ruangan kelas adalah sebesar Rp236.952.000. Nah, puji Tuhan, rencana kita memesan 2 ruangan kelas sehingga dana yang kita butuhkan adalah sebesar 2 kali Rp236.952.000 sebesar Rp473.904.000. Nah, ini diadakan pembulatan ke atas menjadi sebesar Rp475.000 dana yang kita butuhkan. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dana yang sudah disetorkan pada bendahara panitia pembangunan, ya, itu yang pertama pada tanggal 10 September 2019 telah dilakukan penyetoran pertama berupa down payment dari gereja kita sebesar Rp50 juta. Yang kedua, tanggal 4 Oktober 2021 telah dilakukan penyetoran kedua sebesar Rp50 juta. Yang ketiga, saldo terakhir per tanggal 7 Oktober 2021 itu sebesar Rp26.680.000. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya di sini mengajak kita semua untuk kita bersama-sama bergotong royong, kita bersama-sama menabur untuk menutupi kebutuhan dana pemesanan atau pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu ini. Ya, kita akan mengumpulkan sedikit demi sedikit karena pada tahap progres pengerjaan tentunya pihak kontraktor akan juga menagih pembayaran kepada kita dan tidak mungkin di sini pada saat ingin melakukan pembayaran baru kita akan mengumpulkan dana. Jadi di sini sedikit demi sedikit kita mengumpulkan dana sehingga pada progres pembangunan dan di saat kontraktor akan menagih pembayaran kita sudah menyiapkan dana untuk dibayarkan. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, taburan dana dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA di nomor 274-126-4643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Saya sendiri, Bapak Ibu terkasih, sebagai bendahara pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Dengan nomor handphone atau WhatsApp di 0813-6456 untuk konfirmasi bukti transfer kepada saya. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur secara cash, juga saya menerima dan juga bisa dimasukkan di kotak putih, kotak PI misi yang ada di pintu depan gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur dengan komitmen seperti janji iman, semisal 3 bulan ke depan, dengan komitmen dengan jumlah taburan yang sama, ya, boleh menghubungi saya ya di nomor handphone yang ada di sini ataupun juga ketika kita bertemu di ruang ibadah ini boleh disampaikan kepada saya. Ya, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah dan kita dapat menutupi kebutuhan dana pembelian 2 ruangan kelas ini karena kita unity dan kita sama-sama bergotong royong semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik. Kedewasaan rohani seseorang akan sangat menentukan apakah dia mau atau tidak mau menjadi berkat dalam hidupnya. Artinya bahwa ketika hidup kita menjadi berkat itu bukan sesuatu yang bisa atau tidak bisa, tetapi adalah kembali kepada mau atau tidak mau. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengajak kita sekalian untuk merenungkan, dan saya menyampaikan satu statement bagi kita semua. Jangan pernah tanyakan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita, tetapi tanyakan hari ini apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala Pembina yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama. Katakan, hidupku menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur di akhir ibadah yang luar biasa hari ini. Kami menerima berkat-berkat secara sempurna atas hidup kami. Komitmen kami dengan Tuhan hari ini bahwa kami ingin menjadi berkat Tuhan dalam seluruh area. Apa yang kami kerjakan selalu untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya lewat hidup kami nama Tuhan Yesus Kristus semakin dipermuliakan dan banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Engkau. Kami percaya Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami dengar, khususnya pada pagi ini ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Sebabnya juga secara khusus kami menyerahkan persembahan-persembahan yang dibawa umat-Mu pada hari ini, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lewat kolekte. Biarlah ini Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga Engkau yang berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat. Terima kasih Bapa, memberkati Bapak Gembala Pembina kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Memberkati setiap para pelayan-Mu ya Tuhan yang telah mengambil bagian pada ibadah ini. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Nyatakan terus kasih dan kehendak-Mu secara sempurna ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan.
Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.